Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Wah, kita bersyukur pada pagi hari ini bahwa kita boleh ada saat ini semua itu karena anugerah Tuhan. Walaupun Bapak Ibu dari rumah nih menyaksikan nih, tapi saya percaya bahwa Bapak Ibu tetap semangat memuji nama Tuhan. Ada amin? Mari kita menaikkan pujian ini. Tuhan, terima kasih Bapa untuk setiap nafas yang Kau berikan buat kami Tuhan. Untuk setiap ya Bapa, anugerah yang Kau masihkan buat kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang Tuhan untuk memuji Engkau Tuhan. Kami mau datang untuk menyembah Engkau ya Bapa. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia.
pujian yang kami naikkan Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Tuhan berkati setiap kami Tuhan. Berkati untuk rumah-rumah Tuhan yang Kau sedang melayani ya Bapa. Berkiranya Tuhan berkat-Mu turun teratas mereka ya Bapa. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian ini. Kita dipilih untuk memenangkan jiwa-jiwa, amin. Yuk, mari saya undang Bapak Ibu sudah bangkit berdiri. Mari kita akan pujian ini. Penyembahan kami Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan pujian ini. Datanglah ke Bethel dengan hati bersyukur.
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang baik. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, di tengah kehidupan yang saat ini sedang kami jalani, Tuhan, mampukan kami Bapa mempunyai iman yang teguh, Tuhan, iman yang berpengharapan kepada Engkau, Tuhan, karena kami punya Allah, Tuhan, Allah yang hidup dan Allah yang akan memberkati kita. Berikan pujian ini. Hanya Kau yang paling mengerti.
Tuhan. Karena Engkau Allah yang mengerti dan peduli terhadap kami Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati untuk hamba-Mu Tuhan. Kau berkati dari bibirnya Tuhan dan perkataannya ya Bapa. Kami siap Tuhan, kami siap ya Bapa. Silakan pujian ini sekali lagi refresh saja untuk membaca setan banyak Bapa ringkas hadiahnya. Seperti tangan-Mu berkuasa. Pujian ini ya Bapa, bahwa sungguh rancangan-Mu itu adalah rancangan yang sempurna. Rancangan-Mu Tuhan adalah rancangan yang terbaik buat kami ya Bapa. Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Itu masa depan yang penuh dengan harapan ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini ya Allahku, mana kami Tuhan boleh beribadah Tuhan melalui ibadah online ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau hadir Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa. Dan sebentar Tuhan kami akan duduk diam ya Bapa, untuk kami bersama-sama Tuhan mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan ketika kami senantiasa ya Bapa suka akan firman-Mu, suka akan Taurat-Mu Tuhan, merenungkannya siang dan malam ya Bapa, itulah Tuhan yang akan menguatkan iman kami ya Allahku. Khususnya di tengah-tengah situasi seperti ini ya Bapa, kami butuh Tuhan kekuatan yang dari Engkau Tuhan, kekuatan iman Tuhan, agar kami tetap eksis ya Bapa dalam hidup ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut Tuhan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Ya, pada pagi hari ini ya kita bersyukur ya Bapak Ibu Saudaraku ya, Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita ya untuk kita ibadah ya. Walaupun mungkin ibadah kita masih ibadah online, kita bersyukur ya Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita untuk kita beribadah ya, memuji nama Tuhan, terlebih mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya yang selalu memberikan kekuatan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara kasihan Tuhan, saya yakin apapun yang terjadi di dalam hidup kita pada hari-hari ini ya, saya yakin itu ada maksud dan ada rencana Tuhan ya. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya, banyak sekali masalah yang kita hadapi, entah itu masalah penyakit, masalah keuangan, masalah rumah tangga, dan masalah-masalah yang lain ya. Namun saya percaya tidak ada di antara satupun ya kita anak-anak Tuhan yang mengalami kekalahan demi kekalahan ya dalam situasi seperti ini. Saya yakin kita mau memperoleh kemenangan demi kemenangan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus pantang menyerah ya. Jangan mudah menyerah ya dalam menghadapi situasi saat ini. Situasi yang memang tidak mudah, saudaraku ya. Tapi biarlah kita mau senantiasa ingat ya pesan Bapak Gembala, untuk kita selalu memiliki semangat ya. Semangat untuk apa Bapak Ibu Saudaraku? Semangat untuk mencari Tuhan. Dengan cara bagaimana kita mau mencari Tuhan? Ya, kita tetap semangat berdoa ya. Jadi berdoa bukan kita jadikan hanya sekedar ya kita meminta kepada Tuhan,
memohon kepada Tuhan supaya permohonan kita dikabulkan oleh Tuhan. Tidak, saudaraku ya. Berdoa itu artinya kita berbicara kepada Tuhan ya. Itu merupakan satu sikap ya, kita menyatakan hormat kita kepada Tuhan ya. Menyatakan penyerahan hidup kita secara seutuhnya, total kepada Tuhan ya. Karena kita tidak bisa berjalan sendiri, saudaraku ya. Itu saudaraku ya artinya doa ya. Kita harus terus ya, mencari Tuhan. Dengan bagaimana saudaraku ya. Terus ya kita berdoa kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan tetaplah berdoa, saudaraku ya. Semangat untuk apa, saudaraku? Semangat ya untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam ya. Orang yang kesukaannya firman Tuhan, Taurat Tuhan ya, hidupnya katanya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau pohon yang tumbuh di tepi aliran air ya, pasti ya itu tidak akan pernah layu daunnya. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil, dia akan selalu berbuah tepat pada musimnya. Dan demikian juga orang-orang yang hidupnya selalu ya saudaraku ya suka akan Taurat Tuhan, suka akan firman Tuhan, dia hidupnya akan senantiasa semangat ya. Semangat apalagi saudaraku, kita semangat ya mengikuti ibadah online ya seperti ini ya. Nah ketika kita lakukan semua ini Bapak Ibu Saudaraku ya, iman kita tetap akan terjaga, iman kita akan tetap kuat ya. Karena hanya iman yang kuat yang sanggup mengalahkan dunia, saudaraku ya. Jadi sesuram apapun hari-hari yang sedang kita jalani pada saat-saat ini, sekalipun mungkin dunia bergoncang dengan hebatnya ya, biarlah kita tetap mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kita tetap fokus kepada Tuhan. Kita tetap menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangannya mengalahkan dunia, iman kita. Jadi kita menyatakan bahwa ketika kita percaya dan mengaku bahwa Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, kita diberi kuasa untuk apa Bapak Ibu Saudaraku? Yaitu untuk mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia berarti mengalahkan berbagai macam masalah dan pergumulan selama kita hidup di dunia ini ya. Mengalahkan dunia artinya menang atas dunia ini. Oleh apa saudaraku? Oleh iman kita. Menang atas sakit penyakit, menang atas dosa ya. Dan menang atas persoalan, pergumulan dan masalah yang mungkin datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Lantas iman yang bagaimana saudaraku? Iman yang sanggup mengalahkan dunia ini dengan segala macam permasalahan, pergumulannya Bapak Ibu Saudaraku. Iman dalam bahasa Yunaninya itu arti pistis, saudaraku ya. Yang berarti ada ketaatan dan ketekunan, Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah ini kita akan membahas pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku ya. Iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang disertai dengan ketaatan. Ketaatan artinya apa Bapak Ibu Saudaraku? Taat pada perintah Tuhan ya, tanpa syarat, tanpa banyak alasan, tanpa banyak argumen ya. Kalau kita ingin kita mengalahkan dunia ini dengan iman, saudaraku. Iman yang bagaimana? Yaitu iman yang disertai dengan ketaatan. Kata ketaatan memang gampang saudaraku ya untuk kita ucapkan, tetapi sangat sukar ya untuk dilakukan ya. Namun ketika kita mau belajar saudaraku ya untuk melakukannya, perkara-perkara ajaib Bapak Ibu Saudaraku ya, pasti kita akan alami. Dalam Lukas pasal 17 ayat 11 sampai yang ke 14,
Lukas pasal 17 ayat 11 sampai yang 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Perikopnya ke 10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia masuk suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Jadi ada 10 orang kusta yang berteriak-teriak. Ya, kenapa dia berteriak-teriak? Ya, karena jarak mereka jauh ya. Karena orang-orang kusta ini adalah penyakit kusta ini adalah penyakit yang menular. Jadi orang tidak boleh dekat-dekat dengan mereka. Oleh karena itu, ya orang kusta ini dia hanya bisa berteriak-teriak, memanggil dan memohon untuk disembuhkan. Ya, oleh siapa, saudaraku? Oleh Yesus ya. Mereka memohon supaya Tuhan Yesus mentahirkan penyakit kusta mereka. Dan apa yang dilakukan Yesus? Apakah Yesus berkata, "Jadilah engkau sembuh" atau "Jadilah engkau tahir"? Tidak, Bapak Ibu Saudaraku ya. Tapi Yesus ya memberikan satu perintah kepada 10 orang kusta ini. "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Ada satu perintah ya yang Tuhan berikan kepada 10 orang kusta ini ya. Ya, kenapa Bapak Ibu Saudaraku ya? Karena para imam-imam saja ya yang boleh menyatakan bahwa orang kusta itu sembuh atau tidak, saudaraku ya. Karena pergi, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Ada tantangan, saudaraku ya, ketika mereka pergi ke sana. Lah iya, kalau sembuh, kalau nggak sembuh, ini gimana ya? Malu dong saya di depan imam-imam. Yang kedua, tantangan yang dihadapi oleh 10 orang kusta ini, ya, ketika mereka menuju kepada imam-imam, ada satu tantangan. Ya bisa saja mereka ketika mereka berjalan, mereka dihina, mereka diolok-olok, dan bahkan yang lebih luar biasanya lagi, mereka mungkin bisa ditimpuki, ya, mereka bisa dilempari dengan batu, saudaraku, oleh orang-orang. Ya, karena ini penyakit menular. Jadi seperti sekarang ini COVID, saudaraku ya, kita harus hati-hati gitu, saudaraku ya. Jadi ada tantangan, ya. Tetapi apakah 10 orang kusta ini ketika dia mendengarkan perintah Tuhan, kemudian dia berpikir, udahlah nggak usah lah, biarlah aku nggak sembuh. Tidak ya Bapak Ibu Saudaraku ya. 10 orang ini dia taat. Dia jalankan perintah Yesus, dia taat kepada perintah Yesus. Dan dia percaya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku dalam Tuhan? Di tengah perjalanan mereka mengalami kesembuhan, ya, 10 orang kusta ini mengalami kesembuhan. Dan mereka menunjukkan diri mereka kepada imam-imam. Dan mereka mengalami kesembuhan. Jadi iman yang pertama, iman yang mengalahkan dunia, iman yang bagaimana Bapak Ibu? Ya, iman yang disertai dengan ketaatan. Satu contoh lagi Bapak Ibu Saudaraku. Iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang disertai dengan ketaatan ya. Daniel pasal 3 ayat 17, Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18, demikian bunyi firman Tuhan. "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perampian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Raja Nebukadnezar mengeluarkan perintah untuk Sadrak, Mesak, Abednego ini untuk menyembah patung buatannya. Tapi Sadrak dan Mesak, Abednego dia tidak mau menuruti perintah raja. Mereka punya prinsip, walaupun Tuhan gak tolong, saya tidak akan menyembah patung yang Tuanku, patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, akibatnya mereka menerima konsekuensinya, mereka dimasukkan perapian yang menyala-nyala, yang dipanaskan 7 kali lipat, saudaraku ya. Dipanaskan 3 kali lipat aja panasnya udah luar biasa. Ini dipanaskan 7 kali lipat.
Tetapi di dapur api mereka tidak mengalami apa-apa. Bahkan di dapur api terlihat 4 orang, bukan 3 orang, saudaraku. Siapa yang 1 orang lagi itu, saudaraku? Tuhan mengutus malaikat. Untuk apa, saudaraku? Untuk melindungi mereka sehingga mereka tidak terluka, mereka tidak terbakar. Sanggupkah Bapak Ibu Saudaraku pada saat-saat situasi seperti ini kita bisa juga berkata seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, meskipun Tuhan saat ini belum tolong saya tetap akan menyembah Tuhan. Saya tidak akan mencari Allah yang lain. Saya akan tetap mencari Tuhan, Allah yang selalu menjadi penolongku. Dan memang benar, Allah campur tangan membela, menyelamatkan kehidupan orang-orang yang percaya dan taat kepadanya. Jadi iman yang mengalahkan dunia yang pertama, Bapak Ibu Saudara dan Tuhan, itu iman yang disertai dengan ketaatan. Dan yang kedua, iman yang bagaimana? Iman yang bisa mengalahkan dunia ini, saudaraku, yaitu iman yang disertai dengan ketekunan, ya. Kita buka Ayub pasal 2 ayat 9. Ayub pasal 2 ayat 9. Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10, demikian bunyi firman Tuhan. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub mengalami penderitaan, ya, yang luar biasa. Karena ulah siapa, saudara? Karena ulah iblis, ya. Jadi pencobaan itu bisa datang dari diri kita sendiri, karena perbuatan orang lain, bisa juga datang dari iblis, saudara, ya. Iblis tidak senang dengan kehidupan Ayub yang begitu saleh di hadapan Tuhan, ya, yang begitu dekat dengan Tuhan, dan begitu berbahagia. Karena apa? Diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan, ya. Iblis iri, ya, melihat kehidupan yang seperti ini, ya, udah saleh, diberkati Tuhan, wah, bukankah ini anak-anak muda, ya, yang dicari seperti ini, ya, pacar yang seperti ini kan yang dicari-cari, benar nggak? Yang saleh, kaya, ya kan? Iblis nggak senang lihat kayak begitu, saudaraku. Iblis sirik lihat kehidupan orang Ayub seperti itu, ya. Karena itu Ayub minta izin, ya, untuk mencobai Ayub. Nah, Tuhan izinkan, saudaraku, ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi Tuhan, ini berarti Tuhan menguji kita. Tuhan izinkan. Tapi Tuhan berpesan kepada Musa, jangan kau ambil nyawanya, ya. Itu aja, silakan, ya. Tuhan pun mengizinkan Ayub, ya, dicobai oleh iblis. Dan Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa. Hartanya habis karena terbakar dan dirampas oleh orang-orang Kasdim. Anak-anaknya pun tidak ada yang tersisa, ya, semuanya mati, semuanya meninggal, saudarakunya. Yang hanya masih ada Ayub dan istrinya yang masih hidup, saudaraku, ya. Dan istrinya yang diharapkan bisa menjadi penolong, yang bisa jadi penopang, memberikan semangat, saudaraku, ya, justru sebaliknya, ya. Tadi di Ayub 2 ayat 9 dikatakan, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Masih bertekunkah? Kau masih percayakah kau sama Tuhanmu? Udah kutuki saja Allahmu dan matilah kau. Ayub semakin terasa teriris-iris, saudaraku, ya. Istri yang dianggapnya yang diharapkan bisa menjadi penolong, penopang, memberikan semangat, ya, tetapi memberikan kata-kata yang luar biasa pedesnya, saudaraku, ya, yang begitu menyakitkan, saudaraku, ya. Tetapi apakah Ayub, ya, tetap tekun, ya, dengan imannya? Ya, saudaraku, ya. Ayub dia tetap percaya kepada Tuhan, ya.
Oleh karena itu di Ayub pasal 2:10 katakan, tetapi Ayub berkata kepadanya, kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ya. Satu sikap ucapan syukur Ayub ya di tengah-tengah penderitaannya ya. Dia berkata kepada istrinya, kamu hanya mau menerima yang baik. Karena ketika penderitaan datang, kamu tidak mau menerimanya. Dan dalam semuanya ini ya, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya ya. Ayub tetap setia pada Tuhan. Dan Ayub tidak pernah meninggalkan Tuhan, saudaraku ya. Ini bagaimana Bapak Ibu saudaraku dengan kehidupan kita? Apakah ketika kita mengalami penderitaan yang begitu berat ya, apakah kita juga mau seperti Ayub, tetap seperti Ayub ya? Teguh iman kita, tekun iman kita, saudaraku ya, di tengah-tengah penderitaan. Dan Tuhan izinkan itu terjadi, saudaraku ya, dalam kehidupan Ayub. Dan mungkin kalau itu juga Tuhan izinkan dalam kehidupan kita ya, biar kita juga mau belajar tekun dengan iman kita, saudaraku ya. Karena kita tahu apa yang terjadi selanjutnya terhadap kehidupan Ayub, saudaraku. Yaitu kehidupan Ayub ya, Tuhan pulihkan ya. Ayub mengalami kemenangan ya, kalau kita buka di Ayub pasal 42. Ayub 42 ayat yang ke-22, demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 10 saudaraku ya, Ayub 42 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Harta yang dulunya terbakar, harta yang dulunya dirampas, Tuhan kembalikan sebanyak berapa kali Bapak Ibu saudaraku? Yaitu sebanyak 2 kali lipat. Ya. Ini kalau Bapak Ibu saudaraku baca terus ke bawah, wah ini berkat-berkat yang luar biasa. Tuhan pulihkan kehidupan Ayub, saudaraku ya. Dan oleh karena itu di Ayub pasal 42 ayat 5 juga Ayub berkata seperti ini. Ayub 42 ayat 5, demikian bunyi firman Tuhan. Hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau ya. Ya kalau dulu mungkin Ayub hanya bisa mendengar, wah bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, saudaraku ya. Tapi kini ya, Ayub bukan lagi mendengar itu dari orang, tetapi dia merasakan sendiri ya. Dia mengalaminya sendiri ya, bahwa Allah yang disembahnya itu memang Allah yang luar biasa, Allah yang baik, saudaraku ya. Nah bagaimana dengan kehidupan kita ya? Apakah selama ini juga kita hanya mendengar kata orang, wah Tuhan itu memang baik, Tuhan itu memang luar biasa. Namun biar di tengah-tengah pergumulan kita hadapi, penderitaan kita yang kita hadapi, biar kita juga tetap tekun di dalam iman kita. Seperti Tuhan memulihkan Ayub ketika dia mengalami penderitaan. Saya yakin ya, kita juga mungkin yang pada saat-saat ini mengalami penderitaan, pergumulan ya. Ketika kita tekun di dalam iman kita kepada Tuhan, saya yakin Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan pun akan memulihkan keadaan kita. Oleh karena itu mari Bapak Ibu saudara dalam Tuhan ya, biarlah pada hari-hari ini ya, kita mau kuatkan iman kita. Bagaimana caranya Bapak Ibu saudaraku? Tadi saya katakan di awal khotbah saya, kita tetap memiliki semangat mencari Tuhan dengan cara bagaimana? Berdoa terus ya, tidak putus-putusnya. Baca firman Tuhan, ikuti ibadah online, karena hanya dengan cara seperti itulah saudaraku ya, maka iman kita minimal terjaga, iman kita dikuatkan saudaraku ya. Sehingga dengan iman itu, iman yang disertai dengan ketaatan, iman yang disertai dengan ketekunan,
maka kita akan bisa mengalahkan dunia dengan segala macam persoalan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan.
silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Jadi pada pagi hari ini ya, kita bersyukur kalau kita masih bisa beribadah online ya. Dan biarlah kita juga terus ingat pesan Bapak Gembala ya, bahwa kita terus tetap semangat ya. Jangan mudah menyerah saudaraku ya, dan kita mau terus taat juga protokol kesehatan saudaraku ya, karena kita lihat bahwa COVID sekarang ini bukan semakin turun saudaraku ya, tapi semakin melonjak saudaraku ya. Karena itu biar kita sebagai anak-anak Tuhan, biar kita menjadi anak-anak yang taat ya, taat terhadap protokol kesehatan saudaraku ya. Karena bukan untuk kebaikan diri kita saja saudaraku, tapi untuk kebaikan orang lain. Nah, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama nyanyikan sebuah pujian, sebab Kau besar. Percaya kepada Engkau ya Allah Tuhan, karena hanya Engkau saja Tuhan satu-satunya menjadi penolong di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bersama-sama dengan Engkau Tuhan, kami percaya Tuhan kami sanggup mengalahkan dunia ini dengan segala permasalahan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah juga Tuhan pada pagi hari ini Engkau akan berkati seluruh pelayan-Mu Tuhan, berkati mereka Tuhan dalam kehidupan mereka, memberkati pelayanan mereka ya Tuhan. Terlebih Tuhan, biarlah juga Tuhan Kau berikan roh-Mu yang menyala-nyala Tuhan, untuk kami terus Tuhan melayani Engkau ya Bapa. Dan juga Tuhan pada pagi hari ini juga Tuhan, kami terus juga berdoa ya Bapa, buat mungkin jemaat-Mu yang pada saat-saat sedang mengalami pergumulan ya Bapa, yang sedang sakit kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Tuhan Kau sembuhkan ya Bapa. Yang sedang mencari pekerjaan Tuhan, biar juga Tuhan Kau bukakan jalan Tuhan, berikan pekerjaan sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Yang sedang putus asa Tuhan, mari Tuhan teguh iman mereka ya Bapa. Yang sedang lemah Tuhan, Engkau kuatkan ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan yang pada saat itu sedang mengalami pergumulan, dan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Juga Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, terus berjuang Tuhan melawan COVID ini ya Bapa. Biar juga Tuhan tuh campur tangan ya Bapa. Setiap program-program yang sedang dilaksanakan Tuhan, biar semua juga Tuhan dapat berjalan dengan lancar, baik program vaksinasi ya Bapa, biar juga Tuhan menolong ya Bapa. Semuanya Tuhan dapat berjalan dengan baik ya Bapa. Dan juga Tuhan kemotoran Tuhan buat tenaga kesehatan ya Bapa, biar juga Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan kepada mereka ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan mereka menjadi garda yang terdepan Tuhan di dalam menanggulangi Tuhan kasus COVID ini ya Bapa. Juga Tuhan yang menyerahkan bangsa negara kami Tuhan hanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Biar Tuhan NKRI ini Tuhan tetap aman Tuhan dalam perlindungan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan hanya Tuhan kami akan menutup ibadah kami pada pagi hari ini dengan penuh kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar juga pada pagi hari ini Tuhan, biar Tuhan Kau berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah online ini. Biar Tuhan akan memberkati hidup mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati rumah tangga mereka, memberkati usaha mereka Tuhan.
apapun yang mereka kerjakan bersama-sama dengan Engkau, Tuhan, buat berhasil. Dan mari kita mengangkat dua tangan kita, dan kini terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya.